kecewa lah. Kira-kira kenapa sih kok bisa ada banyak garamnya tuh banyak banget? Selisih harga yang beda cuma sedikit, ya mendingan 100%. Harga beda tipis, cuman performa bagus. Ini makanya kan kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, tante, balik lagi sama Cing Tentrem di Oprak-Oprek. Kali ini Cing Tentrem udah ada di sebuah markas bensin nih. Lihat dong logonya udah keren banget kan, udah tahu kan? Pasti udah tahu yang ini di mana. Cing Tentrem udah ada di Shell Supomo bareng Mbak Fani dan Mas Rahman. Jadi di sini Cing Tentrem bakal tanya-tanya soal Shell. Banyak banget ya pembahasan yang seru banget yang selama ini banyak teman mitra tanyain di sosmed, di YouTube, di IG. Cing Tentrem bakal bahas tentang pertanyaan-pertanyaan itu di Shell kali ini. Mbak nih, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Masih ini ya, penjualan segala macam aman ya Shell? Oke, aman banget. Aman terus ya? Iya. Mbak Fani ini dari bagian apa Mbak, boleh diperkenalkan? Oke, kalau saya mungkin mudahnya saya itu B2B untuk SPBU ya, B2B. Jadi saya tuh mencari customer yang korporasi, itu yang ngebedain. Oke, cari customer ke korporasi. Korporasi itu perusahaan-perusahaan, Iya. mitra, om, tante gitu ya Mbak ya? Betul. Kalau nih Mas Ganteng nih, dari bagian mana Mas? Iya. Bagian project and technology. Mas Rahman bagian project dan teknologi. Iya. Oke, jadi lebih ngapain itu Mas? Ya lebih ke produk development, terus ke produk aplikasi. Oh, lebih ke teknis kali ya, ya. ada produk baru, riset development gitu-gitu Ya, kali ya. ya. Oke, seru banget. Oke deh, nanya-nanya mulu kayak wawancara nih lama-lamanya. Mungkin Cing Tentrem izin nanya-nanya nih Mbak seputar pertanyaan-pertanyaan dari mitra segala macam kan. Selama ini Shell tuh sudah terkenal dengan kualitas bensin dan branding tuh yang bagus banget segala macamnya. Tapi biar tidak jadi salah kaprah dan segala macam, mending kita langsung tanya sendiri nih ke Mbak Fani. Sebenarnya yang bikin Shell berbeda dari brand lainnya itu apa sih Mbak? Oke, mungkin bagi yang sudah pernah pakai ya produk Shell bisa tahu ya. Produk Shell itu sebenarnya enak banget, bagus banget lah gitu ya. Nah, yang ngebedain produk Shell itu semua produk Shell itu ada zat aditifnya Mas. Ada zat aditifnya. Zat aditifnya. Oke. Nah, zat aditif ini ya di-develop atau dikembangkan di laboratoriumnya Shell. Oke. Nah, Shell ini punya 6 laboratorium di seluruh dunia. Ya, kenapa sih harus 6? Karena 6 ini mewakili regional masing-masing. Nah, kayak kita ini kan kita tinggal di negara tropis, bukan? Ya, jadi iklimnya itu berbeda dengan apa yang ada di Eropa. Oleh karena itu, ya, kita mendevelop atau mengembangkan produk kita di laboratorium kita yang terdekat di Singapura. Iklim sana sama iklim sini nggak ada bedanya ya. Jadi tropis, humid ya, terus ya panasnya juga nggak ekstrim, dinginnya juga nggak ekstrim. Oleh karena itu, produk kita itu sangat sesuai dengan wilayahnya masing-masing lah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kalau disederhanain istilah katanya gitu ya Mbak ya, udah di riset bener-bener nih sesuai regional gitu. Betul, ya Mbak ya. sesuai iklimnya. Sesuai iklim biar performanya tuh maksimal gitu ya Mbak ya. Betul. Sip. Lanjut lagi Mbak, Shell ini kan udah lama banget ya, terkenal deket sama pengendara segala macam, baik dari roda 2, roda 4 kayak gitu kan. Sebenarnya misi utamanya Shell di Indonesia sendiri tuh mau ngapain sih gitu loh Mbak? Mau apa gitu? Ya, oke, terima kasih Mas. Jadi sebenarnya misi kita ya, itu menjadi perusahaan energi yang adaptif lah kurang lebih ya. Jadi dengan inovasinya yang tadi saya jelasin kenapa kita punya 6 laboratorium ya, tapi mungkin yang lebih relevan buat penggunanya ya sebenarnya itu selain kita mengembangkan produk kita yang inovatif ya, sesuai dengan perkembangan zaman dan juga yang sustain tuh yang berkelanjutan. Jangka panjang gitu ya. Jangka panjang, benar. Nah, selain daripada itu ya, mungkin kalau teman-teman mitra tahu ya,
kita ini kan mengembangkan SPBU kita juga dengan tempat yang nyaman. Ya, yang nyaman. Kenapa? Kita tuh mau menciptakan SPBU Shell ini menjadi oase bagi pejuang jalanan nih. Jadi kan teman-teman setelah teman-teman jalan ya seharian dengan trafficnya Jakarta loh, dengan macetnya Jakarta, dengan polusinya, pasti kan teman-teman ingin beristirahat sejenak. Di mana sih beristirahat sejenak itu yang nyaman, yang di welcome, yang diterima gitu ya oleh yang punya lokasi lah gitu ya. Nah, Shell ini ingin menjadikan SPBU Shell itu oase bagi teman-teman yang ingin beristirahat ya. Jadi teman-teman kalau mau ke toilet, kalau mau ke musola untuk sekedar hanya sholat dan ke toilet ya, bisa mampir ke SPBU Shell nih Mas. Oke, ini di Shell Supomo Tebet ya? Shell Supomo Tebet. Semuanya begini apa gimana Mbak? Besar kecilnya aja berbeda, tapi kita punya standar lah ya untuk membuat tempat ini nyaman lah. Cuman memang ada yang kecil, ada yang besar. Ini salah satu yang besar. Sip. Yang tentu baru tahu juga nih guys. Ternyata bisa. Ya. Iya, kayak gini enak sih. Maksudnya kan panas, apa segala macem. Istirahat gitu ya, Iya, siang-siang. Bisa ngecas itu juga ada. Betul, ngecharge itu banyak colokan di sana. Minimarket. Banyak yang bilang Shell itu bikin mesin jadi lebih bersih nih. Kalau Mas Rahman ya berarti ya. Banyak yang bilang kalau pakai Shell tuh bikin jadi mesin kita jadi lebih bersih, terus jadi lebih irit. Itu sebenarnya karena apa sih Mas? Iya, pertanyaan bagus nih. Ini sebenarnya pertanyaan cukup menggelitik. Ya. Menggelitik. Jadi, ya. Iya, Jadi sebenarnya Shell itu tidak asal sembarangan klaim. Oke. Ya, sangat berhati-hati yang namanya klaim. Semua klaim yang diberikan Shell itu berdasarkan research and development dan pembuktian nyata di lapangan. Ya, paling gampang kita sudah membuktikan tahun 2023 ada sekitar 12 bikers itu sebelum dipakai bahan bakar Shell, terus kita inspek dulu, ternyata banyak kotoran tuh di mesinnya, terutama yang kita inspek itu adalah bagian klep masuk, karena disitulah ini kayak hidung kita lah. Kalau hidungnya banyak kotoran atau kayak pilek gitu ya, mesin itu tidak akan efisien ya. Nah mungkin setelah diinspek ya, setelah kita inspek itu rata-rata dari 12 bikers itu, even yang baru sebulan 2 bulan punya motor baru dengan 3 bulan itu kotoran sudah mengendap banyak. Waduh. Ya. Nggak bagus. Ya. 12 motor diinspek kotor. Kotor semua. 12 motor diinspek kotor semua. Oke. Terus langsung kita bilang, oke, semua ditirisin semua, dihabisin semua bahan bakar yang biasa dipakai itu, isi sama Shell V-Power. Oh, berarti itu dikuras, Mas? Nggak dikuras, dipakai semua sampai habis. Oke. Silakan semua bikers pakaiin semua sampai habis ke E. Ya, habis itu isi dengan Shell V-Power selama 3-4 bulan. V-Power 3-4 bulan? Iya. Lama loh. Oke, nah terus 2 bulan kita inspek, 4 bulan itu kita inspek lagi. Nah yang amazing itulah kita membuktikan klaim kita ya level up 100%, membersihkan 100%. Itu valve-nya yang kotor 100% bersih. Ya, wah, jadi masa nih. Nah, itu. Nah, kok jadi bisa? Iya, nanti bisa dilihat di picture-nya ya, kita bisa lihat di picture-nya dan ini pembuktian udah kita bongkar klep masuknya. Oke, ini yang sudah 3-4 bulan, ini juga 3-4 bulan. Jadi sudah kalau kita lihat di sini sudah ini after berarti. Iya, after. Jadi ini ya, jadi ini Honda Beat ya setelah menggunakan 4.600 km. Jadi tadinya ini kotornya luar biasa seperti yang digambar ya. Iya. Terus yang ini Honda ADV 150 ya. Ini setelah 6.478 km dengan tadinya kotorannya numpuk, bersihnya seperti baru. Ya, jadi kalau teman-teman bikers ya udah tahu valve baru dia kayak gini. Hitamnya. Ini hitam ini memang bawaan dari sana. Dan ini tadinya tuh numpuk kayak deposit putih-putih. Ya. Oke. Kerak-kerak seperti itu. Turun mesin suka nah, jadinya ini jadi gini, kita tidak asal klaim ya, kan kita bukan jualan
apa ya, obat atau apa gitu. Wah, bisa macam-macam dan lain-lain obat-obat yang ya semua apa yang semua itu harus kita buktikan dan itu kita buktikan di Indonesia. Ya, jadi level up 100% itu memang real, nyata. Kenapa? Karena kita punya teknologi aditif yang bisa membersihkan sampai dengan 100% untuk yang Shell V-Power. Ya. Gitu. Jadi teman-teman gak usah ragu lagi kalau menggunakan produk Shell, terutama Shell V-Power, ya, itu dia bisa membersihkan hingga 100%. Ya, gitu. Nah, aku mau tanya lagi nih, Mas. Dari tadi kan ini V-Power. Nah, apakah ya untuk series yang 2 di bawahnya itu, apakah sebersih ini juga atau enggak? Iya. Jadi yang Shell Super ya, Shell iya. Super di bawah itu tidak sampai 100%. Ya, gitu. Dayanya tidak semaksimal ini. Cuma Shell V-Power, cuma kita lebih dari 60% lah, 80% ya. Jadi yang perlu kita edukasi di sini ya. 80% sama 100% dengan selisih harga yang beda cuma sedikit, ya mendingan 100%. Dapat oktan lebih tinggi kan. Harga beda tipis cuman performa bagus. Ini makanya gitu kan kalau teman-teman di lapangan mau isi Shell V-Power Pak, selalu ditawarin Shell V-Power karena itu yang value for money-nya paling bagus gitu. Gitu guys. Pakai V-Power. Jadi sayang lah. Saya sendiri pakai Shell V-Power. V-Power tuh berarti paling atas ya? V-Power Nitro Plus. Oh sorry. Nitro. Plus, oh iya, tengah ya? Iya, jadi yang V-Power 95, V-Power Nitro Plus 98. Cuman daya bersihnya 95 sampai 98 sama, cuma beda oktan aja. Berarti yang Nitro lebih mantep lagi, Mas? Oktannya saja, cuman daya bersihnya sama. Iya. Kalau yang Super dia lebih rendah daya bersihnya 80%. Ya karena dosisnya itu kan kita doublein ya. Betul. Jadi kalau yang V-Power series ya dosis aditifnya itu 2 kali lipat lebih tinggi dibanding yang Super gitu. Tapi ya yang Super pun sebenarnya bisa membersihkan, cuma hanya 80%. Jadi mungkin teman-teman yang sebelumnya belum pakai Shell nih, coba pakai Shell ya, kita bersihin tuh mesinnya. Pakai bensin kita. Oke. Ini intermezzo aja sih Mbak. Aku beberapa waktu lalu tuh ngeliat di Instagram ada orang isi bensin, terus tiba-tiba di tankinya tuh banyak garam Mbak. Ini public figure nih yang posting. Terus kayak aku nggak tahu dia ngisi di mana, cuman dia kayak bikin video kecewa lah, tapi dia nggak sebut brand gitu segala macam. Nah itu tuh kira-kira kenapa sih kok bisa ada banyak garamnya tuh banyak banget Mas, kayak bisa dikeruk gitu loh tiba-tiba. Iya. Saya nggak bisa komentar ya karena itu bukan ini kita bukan produk. Kita belum pernah nemuin itu di produk kita ya. Oh berarti bisa dipastikan itu nggak dari sini ya? Ada garam-garam gitu ya? Iya. Jadi kalau kita mulai dari produk quality, ya itu benar-benar kita jaga. Ya, terus dan kita selalu yang kita tekankan di sini adalah setiap klaim yang kita publish itu selalu ada reason to believe. Artinya reason to believe itu artinya fakta-fakta atau data-data di lapangan mengapa kita bisa mengklaim itu. Gitu. Terbukti lah ya. Cukup berani buat state kayak nih ada buktinya nih. Gitu. Iya makanya kalau istilahnya kita tidak asal bicara karena yang kita bawa brandnya Shell ya, kerangnya cukup mahal ya, brand image-nya. Kalau kita sampai memberikan data yang nggak benar, overclaim atau apa, nah itu brand reputation-nya juga akan kurang bagus ya. Jadi kita tetap benar-benar menjaga brand kita, apa yang kita publish tuh level up 100% dan itu dibuktikan di project di Indonesia gitu. Bahkan si ridernya pun bingung pas awal dia lihat kayak di endoskopi lah. Kalau orang sakit jantung apa-apa atau dilihat ada sumbatannya, emang ada sumbatan. Oke, setelah 4 bulan kita lihat lagi. Loh, kok bisa bersih kayak gitu? Padahal cuman ganti bahan bakar aja. Gitu. 4 bulan. Tapi kenapa harus 4 bulan sih, Mas? Nah, itu kalau kita lihat tergantung dari riding habitnya. Jadi bahkan ada yang 2 bulan pun sudah bersih.
Cuman kita supaya proyeknya itu selesai bareng-bareng, kita lihat ternyata di cut off di 3-4 bulan itu yang level up 100%-nya tuh. Itu dalam kota selama 4 Dalam kota, ada yang di luar kota. Jadi ada yang ridersnya itu dari Sukabumi, ya bayangin ya, dari Sukabumi dia ngantar dokumen ke Cianjur. Dari Cianjur ada yang pernah dia bilang langsung balik lagi ke Jakarta ke Kuningan. itu endurance-nya ini. Endurance-nya, jadi itu dia sehari mungkin bisa sekitar 120 kilo. Jadi benar-benar disiksa banget itu. Dan itu bersih itunya. 120 kilo. Jadi istilahnya siksaan kita udah mulai dari yang seperti Iya. tadi sampai yang lady Ngetes rider. berapa limitnya. Ya, itu. yang lady rider tuh kan habitatnya beda-beda ya. Iya, Nah, itu kita analisis gitu. Kan kalau ready driver mungkin lebih hati-hati dan lain-lain. Pendek-pendek. Dan itu emang ada positif ininya, ada positif impact-nya terhadap pembersihan gitu. Maka yang ini sama yang ini ternyata ada perbedaan gitu ya. Jadi Mas, misalnya kan ada Super, ada V-Power, ada Nitro nih. Kira-kira boleh dong dikasih tips nih buat ke Om Tante nih, teman-teman para mitra, untuk milih kira-kira yang paling cocok yang mana sih gitu.